Kampung Sumbersari terletak jauh dari jalan raya, tersembunyi di balik perbukitan dan hutan lebat yang seperti tak pernah benar-benar tersentuh zaman. Untuk mencapai kampung itu, orang harus melewati jalan tanah berbatu sejauh hampir 5 kilometer dari desa terdekat. Saat musim hujan, jalan itu berubah menjadi kubangan lumpur. Saat kemarau, debunya beterbangan seperti kabut tipis yang menghalangi pandangan. Di pagi hari, kampung itu tampak biasa saja. Asap tipis mengepul dari dapur rumah-rumah kayu. Ayam berkokok bersahutan. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, tertawa riang mengejar layangan yang terbuat dari plastik bekas. Suara alu menumbuk padi terdengar dari beberapa rumah. Semua tampak sederhana, bahkan damai. Namun ketika matahari mulai turun dan bayangan pohon-pohon kelapa memanjang seperti tangan raksasa yang merayap di tanah, suasana berubah. Hutan di belakang kampung terlihat lebih gelap dari seharusnya. Angin yang bertiup dari sana terasa lebih dingin. Burung-burung berhenti berkicau terlalu cepat, seakan ada sesuatu yang membuat mereka memilih diam. Di ujung kampung, tepat sebelum hutan dimulai, terdapat sebidang tanah kosong yang tak pernah ditanami. Rumput di sana tumbuh liar, lebih tinggi dari tempat lain. Tanahnya selalu tampak lembab, meskipun kemarau panjang melanda. Tidak ada yang berani membangun rumah di situ. Anak-anak dilarang keras mendekat. "Jangan pernah main ke tanah itu," kata para orang tua. "Itu tanah yang tak suka diganggu." Tak banyak yang tahu kisah lengkapnya, hanya bisikan-bisikan samar yang berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Tentang seorang perempuan, tentang kehamilan yang menjadi aib, tentang kematian yang terlalu cepat dan terlalu sunyi. Namanya Rahayu. Bertahun-tahun lalu, Rahayu tinggal di gubuk kecil tak jauh dari tanah kosong itu. Ia hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal karena penyakit. Sejak kecil ia dikenal pendiam, jarang mengeluh, dan selalu menunduk saat berbicara. Wajahnya lembut, kulitnya kuning langsat dan rambutnya hitam panjang terurai hingga punggung. Ia bekerja membantu warga, mencuci pakaian, membersihkan rumah atau menjaga anak-anak kecil. Tak ada yang pernah mendengar ia bertengkar dengan siapapun. Sampai suatu hari, perutnya mulai membesar. Awalnya warga hanya berbisik pelan, lalu bisikan berubah menjadi tatapan tajam. Rahayu tak pernah menjelaskan siapa ayah bayi dalam kandungannya. Ia hanya tersenyum kecil jika ditanya, lalu memalingkan wajah. Tatapan warga berubah menjadi tuduhan. Tuduhan berubah menjadi kemarahan. Kampung kecil itu tidak mengenal rahasia. Tapi anehnya, rahasia tentang ayah bayi Rahayu tak pernah terungkap. Suatu malam, ketika bulan tertutup awan dan hujan turun tipis seperti tirai kelabu, Rahayu ditemukan tak nyawa di dalam gubuknya. Ia terbaring miring, kedua tangannya memeluk perutnya yang besar. Tak ada luka terlihat, tak ada tanda perlawanan. Hanya wajah pucat dan bibir kebiruan. Warga tidak ingin memperpanjang cerita. Sebagian menyebutnya karma, sebagian memilih diam. Tanpa banyak upacara, tanpa tangisan panjang, jenazahnya dikubur di tepi hutan, di tanah kosong yang kini tak pernah disentuh siapapun. Kuburan itu tak diberi nisan, hanya gundukan tanah sederhana. Sejak hari itu, suasana kampung tak pernah benar-benar sama. Beberapa minggu pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Namun suatu malam, tepat ketika jam dinding di rumah Pak Lurah berdentang 12 kali, terdengar suara lirih di kejauhan. Seperti tanisan bayi. Suara itu datang dari arah hutan. Ibu-ibu yang sedang menyusui mendadak merinding. Anjing-anjing kampung melolong panjang. Ayam-ayam berkeriapan di kandang seolah ketakutan. Tangisan itu tidak lama, hanya beberapa menit. Keesokan paginya, semua orang membicarakannya. Ada yang bersister itu hanya suara kucing. Ada yang bilang mungkin bayi dari kampung sebelah. Namun malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tangisan itu tinggi, melengking, seperti bayi yang kelaparan. Di sela tangisan itu, terdengar suara perempuan terisak, lirih, namun penuh penderitaan. Angin malam membawa bau tanah basah, meskipun hari itu tak turun hujan. Pak Lurah mencoba menenangkan warga di balai desa. "Jangan percaya tahayul," katanya tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Tapi malam ketiga, suara itu terdengar tepat di tepi kampung. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan putih berdiri di dekat tanah kosong itu.
Sosoknya tinggi, rambut panjang terurai menutupi wajah, dan perutnya membuncit seperti perempuan hamil tua. Ia berdiri diam, menatap ke arah kampung. Sejak saat itu, setiap matahari tenggelam, tak ada lagi anak yang berani bermain di luar. Pintu-pintu dikunci lebih awal. Lampu-lampu minyak dipadamkan sebelum tengah malam. Dan tanah kosong di ujung hutan itu tak pernah lagi benar-benar sunyi. Karena setiap malam, tepat saat angin berhenti berhembus, suara lirih itu kembali terdengar. Seperti seorang ibu yang menangis mencari anaknya yang tak pernah sempat ia peluk. Sebelum namanya menjadi bisikan menakutkan di malam hari, Rahayu hanyalah seorang perempuan muda yang menjalani hidup dengan sunyi. Ia tinggal di gubuk kecil beratap rumbia, di tepi kampung Sumber Sari. Dindingnya dari anyaman bambu yang sudah menguning, lantainya tanah padat. Saat hujan deras turun, air sering merembes masuk dari sela-sela atap. Namun Rahayu tak pernah mengeluh. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena demam yang tak teratasi, ia terbiasa hidup sendiri. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berjalan membawa keranjang rotan di punggungnya. Kadang ia membantu Bu Sarti mencuci pakaian di sungai. Kadang ia menumbuk padi di rumah Pak Lurah. Upahnya tak berserapa, beberapa genggam beras atau lauk sisa makan siang. Tapi ia selalu mengucap terima kasih dengan senyum kecil yang tulus. Warga mengenalnya sebagai gadis pendiam. Pendiam terlalu bahkan. Ia jarang ikut berkumpul di balai desa. Jarang tertawa keras. Jika berbicara, suaranya lembut dan pelan, seakan takut mengganggu udara. Namun hidupnya berubah perlahan pada awal musim penghujan tahun itu. Beberapa warga mulai memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Wajahnya tampak lebih pucat. Ia sering mual saat mencuci pakaian di sungai. Suatu siang, ketika sedang membantu Bu Sarti, ia tiba-tiba terduduk sambil memegangi perutnya. "Rahayu, kamu kenapa?" tanya Bu Sarti cemas. Rahayu hanya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bu, mungkin masuk angin." Namun bulan berikutnya, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Perutnya mulai terlihat membesar. Bisikan pun lahir. Awalnya hanya lirih. Siapa ayahnya? Dia kan tinggal sendiri. Perempuan baik-baik tak mungkin seperti itu. Tatapan warga berubah. Jika dulu mereka melihatnya dengan iba, sekarang mereka melihatnya dengan curiga. Beberapa ibu menarik anak-anak mereka menjauh saat Rahayu lewat. Beberapa lelaki memandangnya dengan sinis, seolah kehamilan itu adalah aib yang menular. Suatu sore, Pak Lurah memanggilnya ke balai desa. Langit mendung menggantung rendah saat itu. Angin berembus lebih kencang dari biasanya. Di dalam balai desa, beberapa tetua kampung duduk melingkar. Wajah mereka serius. Rahayu berdiri di tengah, menunduk. "Rahayu," suara Pak Lurah terdengar berat. "Kami hanya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas kandunganmu." Rahayu menggenggam ujung bajunya erat-erat. Bibirnya bergetar. "Saya tidak bisa menyebutkan namanya, Pak," jawabnya pelan. Suasana menjadi tegang. "Tidak bisa atau tidak mau?" sela salah satu tetua. Air mata mulai menggenang di sudut mata Rahayu. "Saya tidak ingin membuat masalah. Saya hanya ingin melahirkan anak ini dengan tenang." Kata-katanya membuat beberapa orang mendecak kesal. "Anak tanpa ayah jelas bukan hal baik bagi kampung ini," ucap yang lain. Sejak pertemuan itu, tekanan terhadap Rahayu semakin kuat. Beberapa warga menyuruhnya pergi dari kampung sebelum anak itu lahir. Ada yang menyarankan agar kandungannya diurus sebelum terlambat. Tapi Rahayu menolak. Ia tetap bekerja meski tubuhnya semakin lemah. Setiap malam, ia duduk di depan gubuknya mengelus perutnya yang membesar. Kadang ia berbicara pelan seakan berbincang dengan bayi di dalamnya. "Kamu tidak salah. Jangan takut. Ibu akan jaga kamu." Tak ada yang tahu, di balik ketenangannya, Rahayu menyimpan rahasia besar. Ayah dari bayi itu bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seseorang yang sangat dihormati di kampung. Seseorang yang tak mungkin disalahkan tanpa mengguncangkan seluruh tatanan yang ada. Malam-malam tertentu, seorang lelaki datang diam-diam ke gubuk Rahayu. Datangnya tanpa suara, perginya sebelum ayam berkokok. Wajahnya selalu tertutup bayangan. "Kenapa kamu tidak pergi saja dari sini?" bisik lelaki itu suatu malam. "Karena ini rumahku," jawab Rahayu pelan. "Kamu tahu kalau ini bisa menghancurkan semuanya." Rahayu menatapnya dengan mata yang tak lagi takut. "Aku tidak pernah meminta ini terjadi, tapi anak ini tidak bersalah." Lelaki itu tak menjawab. Ia pergi dengan langkah berat. Hari-hari berlalu. Kandungan Rahayu semakin besar. Perutnya sudah bulat penduh, tanda waktu melahirkan semakin dekat.
Namun tekanan tak berhenti. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Petir menyambar-nyambar menerangi kampung dengan cahaya putih sesaat sebelum gelap kembali menelan segalanya. Angin mengguncang atap Rumbia Gubuk Rahayu. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Beberapa warga mengaku melihat bayangan putih berjalan cepat menuju Gubuk Rahayu sebelum hujan makin lebat. Ada yang mendengar suara seperti orang bertengkar, tapi tertelan gemuruh petir. Keesokan paginya, gubuk itu sunyi. Rahayu ditemukan terbaring di lantai tanah. Matanya terpejam, kedua tangannya masih memeluk perutnya seakan melindungi sesuatu. Tak ada luka, tak ada darah. Hanya sebuah mangkuk pecah di sampingnya dan sisa air yang berbau aneh. Warga saling berpandangan. Tak ada yang berani bersuara keras. Sudah takdirnya, kata seseorang akhirnya. Tanpa penyelidikan, tanpa pertanyaan panjang, jenazahnya dimandi. Tak ada doa panjang yang dipanjatkan. Ia dikubur sore itu juga. Di tepi hutan, di tanah kosong yang tak pernah ditanami. Langit mendung menggantung rendah saat tanah terakhir menutupi tubuhnya. Angin berhenti mendadak, membuat suasana terasa hampa. Saat warga mulai meninggalkan kuburan itu, seorang anak kecil berkata pelan pada ibunya, "Bu, tadi perut Mbak Rahayu seperti bergerak." Ibunya langsung membungkam mulut anak itu. "Jangan bicara sembarangan." Namun sejak saat itu, sesuatu di kampung itu terasa berbeda. Seolah bukan hanya tubuh Rahayu yang terkubur di sana, melainkan juga rahasia yang menolak untuk tetap diam. Dan rahasia selalu menemukan caranya untuk bangkit kembali. 3 malam setelah penguburan Rahayu, kampung Sumbersari masih diliputi suasana yang canggung. Tak ada yang secara terang-terangan membicarakan kematiannya, tetapi semua orang memikirkannya. Langit malam itu cerah, bulan separuh menggantung pucat di atas hutan. Angin bertiup pelan, membawa aroma daun basah dan tanah lembab dari arah kuburan. Di rumahnya yang berada paling dekat dengan tepi kampung, Bu Sarti terbangun mendadak. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi. Ia duduk perlahan di ranjang kayunya, menajamkan pendengaran. Suaminya masih tertidur pulas di sampingnya. Lalu terdengar lagi. Tangisan. Liris. Tinggi. Seperti suara bayi yang baru lahir. Bu Sarti merinding. Suara itu tidak datang dari dalam rumah. Tidak juga dari rumah tetangga. Suara itu datang dari luar. Dari arah hutan. Tangisan itu terputus-putus. Kadang melemah, lalu menguat lagi sepolah si bayi kehabisan napas. "Pak," bisik Bu Sarti, mengguncang suaminya. "Dengar tidak?" Suaminya mengerjap bingung. Mereka berdua terdiam. Tangisan itu terdengar jelas sekarang, bukan hayalan. Anjing-anjing kampung mula melolong bersahutan. Ayam di kandang berkeriapan gelisah meski masih jauh dari waktu subuh. Suaminya mencoba bangkit dan membuka pintu sedikit. Angin dingin langsung menerpa wajahnya. Halaman mereka kosong, namun suara itu terasa sangat dekat, seolah berada tepat di ujung jalan tanah yang menuju ke kuburan Rahayu. Malam itu bukan hanya Bu Sarti yang mendengarnya. Dani, pemuda yang rumahnya berada di tengah kampung juga terbangun. Ia mendengar suara tangisan yang membuat dadanya terasa sesak. Ia berjalan keluar rumah sambil membawa lampu minyak. Beberapa pintu rumah lain juga mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kepala-kepala muncul dari balik tirai. Wajah-wajah pucat diterangi cahaya redup. Tangisan itu terus terdengar selama hampir 15 menit. Lalu berhenti mendadak. Begitu saja. Sunyi yang tersisa terasa lebih menakutkan daripada suara tangisan itu sendiri. Keesokan paginya, balai desa dipenuhi warga. Semua membicarakan hal yang sama. "Itu pasti bayi orang kampung sebelah," kata seseorang mencoba rasional. "Tapi suara itu dari arah kuburan," sahut yang lain. Pak Lurah berdiri dengan wajah tegang. "Jangan membuat cerita macam-macam. Itu mungkin hanya suara musang atau kucing hutan." Namun bahkan saat ia berbicara, tangannya terlihat gemetar. Malam berikutnya, warga mencoba berjaga lebih awal. Beberapa lelaki berkumpul di pos ronda, menyalakan api unggun kecil. Mereka mencoba tertawa dan berbincang seperti biasa. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Tak ada apa-apa. Pukul 11:30. Angin mulai berembus lebih kencang. Api unggun bergetar dalam. Lalu, tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Sangat jelas. Seolah berasal dari tengah kampung.
Para lelaki saling berpandangan. Dani berdiri lebih dulu, menggenggam kayu bakar seperti senjata. "Dari sana," bisiknya, menunjuk ke arah jalan menuju tanah kosong. Tangisan itu bercampur dengan suara lain, isak perempuan, pelan, bergetar, suara yang penuh kesedihan. Bulu kuduk mereka berdiri serempak. Dani, dengan keberanian setengah terpaksa, berjalan perlahan menyusuri jalan tanah. Dua lelaki lain mengikutinya. Lampu minyaknya berayun mengikuti langkah yang tak stabil. Semakin mereka mendekati tanah kosong, udara terasa semakin dingin. Nafas mereka tampak seperti uap tipis di udara malam. Tangisan itu kini terdengar tepat di depan mereka. Namun ketika cahaya lampu minyak menyapu tanah kosong itu, tak ada siapapun. Hanya rumput liar yang bergerak pelan tertiup angin. Tangisan berhenti. Sunyi. Tiba-tiba salah satu lelaki di belakang Dani menjatuhkan lampunya. "Di sana!" teriaknya. Semua menoleh. Di antara pepohonan, tepat di batas hutan, tampak sesosok bayangan putih. Tinggi, diam. Rambut panjang terurai hingga menutupi wajahnya. Dan perutnya besar, seperti perempuan hamil tua. Bayangan itu tidak berjalan, tidak juga melayang. Ia hanya berdiri, sedikit miring, seperti tubuh yang tak lagi memiliki tulang. Lampu minyak bergetar di tangan Dani. "Siapa itu?" teriaknya, meski suaranya hampir tak keluar. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak sedikit oleh angin. Wajahnya terlihat jelas sekarang. Pucat kebiruan. Mata cekung dengan lingkar hitam pekat. Bibirnya pecah-pecah. Dan dari sudut mulutnya mengalir cairan hitam pekat seperti tanah bercampur darah. Perutnya bergerak lebih kuat. Tiba-tiba terdengar suara dari dalamnya. Tangisan bayi. Namun kali ini tangisannya bercampur tawa kecil yang melengking tidak wajar. Dani berteriak sekuat tenaga. Warga yang mendengar teriakan itu segera keluar rumah. Beberapa lelaki berlari bawa obor. Ketika mereka tiba di jalan menuju tanah kosong, Dani sudah tergeletak di tanah. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit. Tak ada sosok putih di sana, hanya kabut yang perlahan menipis. Di leher Dani terdapat bekas 5 garis panjang seperti cakaran kuku yang dalam. Darahnya masih hangat. Ia masih hidup. Namun ketika ia sadar beberapa jam kemudian, ia tak lagi sama. Matanya selalu terlihat ketakutan. Bibirnya bergetar setiap kali malam tiba. "Ada 2, bisiknya suatu pagi kepada istrinya. "Apa maksudmu? Yang besar dan yang kecil. Yang kecil merangkak." Sejak malam itu kejadian aneh semakin sering terjadi. Ibu-ibu yang sedang hamil mulai mengeluh mimpi buruk yang sama. Mereka bermimpi duduk di kamar gelap. Dan di ujung ranjang terlihat sosok perempuan berbaju putih mengelus perut mereka sambil berbisik, "Pinjamkan anakmu." Beberapa dari mereka bangun dengan bekas tangan dingin di perut. Sumur tua di tengah kampung tiba-tiba mengeluarkan bau anyir setiap malam hari. Airnya menjadi keruh, meski siang hari kembali jernih. Anjing-anjing kampung menolak mendekati tanah kosong itu. Bahkan ternak pun gelisah jika digiring terlalu dekat. Pak Lurah mencoba mengumpulkan warga lagi. "Kita tidak boleh kalah oleh ketakutan," katanya, walau wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Namun saat rapat itu berlangsung, terdengar suara ketukan keras di pintu balai desa. Tok, tok, tok. Semua terdiam. Ketukan itu terdengar pelan, tapi jelas. Ketika pintu dibuka, tak ada siapapun. Hanya jejak kaki berlumpur kecil di lantai kayu balai desa. Jejak itu masuk, bukan keluar, dan berhenti tepat di tengah ruangan. Di tempat Rahayu dulu berdiri saat diinterogasi. Sejak malam Jumat Kliwon itu, warga tahu satu hal. Rahayu tidak hanya kembali. Ia tidak lagi sekedar menangis. Ia mulai menampakkan diri. Dan yang paling mengerikan, ia tidak sendirian. Sejak kemunculan sosok itu di depan Dani, tak ada lagi malam yang benar-benar sunyi di kampung Sumbersari. Tangisan bayi kini terdengar hampir setiap malam. Kadang jauh dari arah hutan. Kadang sangat dekat, seperti tepat di balik dinding rumah. Warga mulai mengalami hal-hal aneh yang tak bisa lagi dijelaskan dengan akal sehat. Pintu rumah diketuk perlahan pada tengah malam. Tok, tok, tok. Jika dibuka, tak ada siapapun. Namun selalu ada jejak kaki kecil berlumpur di ambang pintu. Beberapa ibu hamil jatuh sakit tanpa sebab. Tubuh mereka dingin, wajah pucat.
Mereka mengaku bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang duduk di dada mereka sambil menangis. "Dia bilang anaknya kedinginan," bisik salah satu ibu dengan suara gemetar. Kematian Arman membuat kampung benar-benar terpecah antara takut dan penyesalan. Pak Lurah tak lagi keluar rumah. Lampu di rumahnya sering mati mendadak setiap tengah malam. Namun, teror belum selesai. Malam itu, langit benar-benar gelap. Bulan tertutup awan tebal. Tidak ada satupun bintang terlihat. Angin berhenti total, membuat udara terasa sesak. Dani yang belum pulih sepenuhnya duduk di dalam rumahnya bersama istrinya Sari. Lampu minyak di meja berkedip pelan. "Bang, kita pindah saja," bisik Sari. "Aku takut." Dani hanya menatap lantai. Bekas cakaran di lehernya masih terlihat samar. "Kita tunggu saja sampai semua reda." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini belum akan reda. Tiba-tiba terdengar suara dari dapur. Krek, seperti piring jatuh. Dani bangkit cepat dan berjalan ke dapur. Tak ada apapun yang jatuh. Semua peralatan masih di tempatnya. Namun, lantai dapur basah oleh lumpur. Jejak kaki kecil terlihat jelas. Jejak itu masuk dari pintu belakang dan berhenti tepat di depan Sari. Sari yang menyadarinya menjerit pelan. "Bang, lihat." Dani membeku. Di lantai kayu depan kursi tempat Sari duduk, lumpur itu membentuk pola seperti bekas lutut kecil. Seolah seseorang berlutut tepat di depan perut istrinya. Lampu minyak mendadak padam. Gelap total. Dalam gelap itu, terdengar suara isakan perempuan. Sangat dekat. "Anakku." Sari merasakan sesuatu menyentuh perutnya. Dingin. Basah. Ia tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku. Dani berusaha meraba mencari korek api, tapi tangannya gemetar. Suara tangisan bayi terdengar di dalam rumah mereka. Bukan dari luar lagi. Tangisan itu seperti berasal dari bawah lantai. Lalu, terdengar suara lain. Suara gesekan kuku panjang menggores kayu. Sari menjerit keras. Lampu minyak tiba-tiba menyala kembali dengan sendirinya. Di depan mereka, tak ada siapapun. Namun di dinding rumah, tepat di atas kepala Sari, terdapat goresan panjang membentuk tulisan samar. Dingin. Keesokan paginya, kabar lain mengguncang kampung. Seorang ibu hamil bernama Ratmi ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya. Ia tinggal sendirian karena suaminya bekerja di luar kota. Tetangga yang datang pagi itu menemukan pintunya terbuka lebar. Di dalam rumah, suasana berantakan. Kursi terbalik, kain berserakan. Ratmi terletak di lantai kamar. Perutnya yang semula membesar kini tampak kempis. Namun tidak ada darah. Tidak ada tanda persalinan. Tidak ada bayi. Hanya wajah Ratmi yang pucat dengan mata terbuka lebar. Ia masih hidup, tetapi koma. Di dinding kamar Ratmi, dengan lumpur dan cairan hitam, tertulis satu kalimat. "Aku hanya mengambil yang seharusnya milikku." Kampung itu kini benar-benar dilanda kepanikan. Beberapa warga langsung mengungsi hari itu juga. Rumah-rumah mulai kosong. Jalan tanah yang biasanya ramai oleh suara langkah kini hanya menyisakan sunyi. Pak Lurah yang mendengar kabar Ratmi mendadak jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi. Ia mengigau sepanjang malam. "Maaf, aku tidak berniat membunuhmu. Itu hanya untuk menakutimu. Aku tidak tahu racunnya sekuat itu." Kata-kata itu didengar oleh istrinya yang menangis di samping ranjang. Sementara itu di tanah kosong dekat hutan, sesuatu berubah. Kuburan Rahayu kembali retak. Tanahnya seperti digali dari dalam. Beberapa warga yang memberanikan diri mendekat melihat bekas tangan kecil mencakar-cakar tanah dari dalam kuburan. Dan malam itu, tangisan bayi tidak lagi terdengar seperti tangisan kesedihan. Ia terdengar seperti tawa kecil. Tawa yang puas. Di dalam rumah Dani, Sari terbangun mendadak menjelang tengah malam. Ia merasakan gerakan aneh dalam perutnya. Bukan seperti bayi biasa menendang, tapi seperti sesuatu yang berputar. Pelan-pelan. Tidak wajar. Ia menahan nafas. Lalu terdengar bisikan tepat di telinganya. "Gantikan." Sari menoleh. Di samping ranjangnya berdiri Rahayu.
Jaraknya jelas dari sebelumnya. Wajahnya retak seperti tanah kering. Mata cekungnya meneteskan cairan hitam. Rambutnya menetesi air tanah. Namun yang paling mengerikan, di pelukannya kini ada sesuatu. Sosok kecil berlumpur. Bayi. Dengan mata terbuka, menatap langsung ke arah Sari. Dan tersenyum. Sejak kejadian di rumah Ratmi dan kemunculan sosok bayi dalam pelukan Rahayu yang dilihat Sari, kampung Sumbersari berada di ambang kehancuran. Separuh warganya telah pergi. Rumah-rumah kosong berdiri seperti saksi bisu ketakutan yang merayap tanpa suara. Namun semakin banyak yang pergi, semakin jelas satu hal. Teror itu tidak menyasar semua orang. Ia memilih. Dan pilihan itu bukan tanpa alasan. Pak Lurah kini terbaring lemah di kamarnya. Tubuhnya panas, tetapi kulitnya terasa dingin seperti es saat disentuh. Matanya sering terbuka tiba-tiba di tengah malam, menatap sudut kamar dengan ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Dia berdiri di sana, bisiknya pada istrinya. Dia tahu. Istrinya hanya menangis tanpa mengerti sepenuhnya. Namun ada seseorang di kampung yang mulai memahami bahwa semua ini bukan sekedar amukan armah penasaran. Itulah Mbah Wiryo, tetua tertua di kampung itu. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, tubuhnya kurus, namun matanya masih tajam. Sejak awal ia jarang bicara. Ia lebih banyak mengamati, dan yang ia lihat membuat hatinya berat. Suatu sore ia memanggil Dani ke rumahnya. "Apa yang kau lihat malam itu?" tanya Mbah Wiryo pelan. Dani menelan ludah. "Dia bukan hanya menangis, Mbah. Dia marah." Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Karena kematiannya bukan kematian biasa." Dani terdiam. "Maksud Mbah?" Angin sore berembus pelan, menggoyangkan tirai bambu. "Aku tidak percaya Rahayu mati sendiri. Tubuhnya tidak menunjukkan tanda orang sakit. Dan malam itu, aku mendengar sesuatu." "Apa?" "Suara orang bertengkar." Dani tertegun. Mbah Wiryo memejamkan mata mengingat kembali malam hujan deras itu. "Ada 3 orang yang datang ke gubuknya malam itu." "3?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Aku melihat bayangan mereka lewat dari kejauhan. Aku tidak ingin ikut campur. Aku pikir itu urusan keluarga. Tapi sekarang, aku menyesal." Nama-nama itu akhirnya terucap perlahan. Anak Pak Lurah, Arman, 2 orang suruhan keluarga Lurah, dan seseorang yang paling berpengaruh di kampung, Pak Lurah sendiri. Dani merasa dunia seperti runtuh di bawah kakinya. "Mereka memaksanya," lanjut Mbah Wiryo lirih. "Meminta ia menyebutkan nama ayah bayi itu. Tapi Rahayu menolak." "Kenapa?" "Karena ayah bayi itu adalah Arman." Dani terdiam. Nafasnya terasa berat. Rahayu tidak ingin mempermalukan keluarga Lurah. Ia hanya ingin anaknya lahir dengan tenang. Tapi Arman takut. Ia takut masa depannya hancur. Takut nama keluarganya rusak. Mbah Wiryo menggenggam tongkat kayunya erat. Malam itu, mereka membawa sesuatu. Ramuan, racun pelan yang dicampur ke dalam air. Diracun? Dani berbisik. "Iya, tapi bukan hanya itu dosanya." Dani mengangkat kepala pelan. Ketika racun itu mulai bekerja, Rahayu masih sadar. Ia memohon, bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Suara Mbah Wiryo bergetar. Namun mereka meninggalkannya. Dalam keadaan masih hidup. Darah Dani seperti berhenti mengalir. Dikubur, hidup-hidup. Suaranya hampir tak terdengar. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan di kejauhan. Ketika tubuhnya ditemukan pagi hari, aku melihat tanah di bawah kukunya. Ia mencakar lantai tanah gubuknya. Ia berusaha bertahan. Dani memejamkan mata. Bayangan sosok itu kini terasa jauh lebih mengerikan. Dan anaknya,
Tanya Dani lirih. Anaknya mati bersamanya, tanpa pernah melihat dunia. Hening panjang menyelimuti ruangan. Di luar, angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Malam itu, Pak Lurah kembali mengigau, kali ini lebih jelas. Maaf, aku tidak ingin membunuhmu. Itu hanya untuk menakutimu. Aku tidak tahu racunnya sekuat itu. Istrinya yang mendengar kata-kata itu membeku. Bunuh? Apa maksud Bapak? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, lampu kamar padam. Dalam gelap terdengar suara langkah. Serak, serak, seperti kain basah diseret di lantai. Istri Pak Lurah menjerit. Ketika lampu menyala kembali, dinding kamar penuh dengan tulisan berlumpur. Aku terkubur saat masih hidup. Di tanah kosong, kuburan Rahayu kini retak lebih lebar. Tanahnya ambles, membentuk lubang hitam kecil di tengah. Beberapa warga yang nekat melihat bersumpah mereka mendengar suara dari dalam tanah. Suara kuku menggaruk, dan suara bayi tertawa kecil. Di rumah Dani, Sari kembali bermimpi. Kali ini ia tidak hanya melihat Rahayu. Ia melihat kejadian malam itu. Hujan deras. Arman berdiri dengan wajah panik. Pak Lurah berteriak. Rahayu tergeletak lemah, namun matanya masih hidup. Dan ketika mereka pergi, tanah mulai ditimbunkan. Sari terbangun dengan jeritan. Di perutnya terasa sakit tajam, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Di samping ranjangnya berdiri sosok Rahayu. Namun kali ini wajahnya tidak hanya marah. Ia tampak terluka. Aku tidak ingin membunuh mereka, bisiknya lirih. Aku hanya ingin mereka merasakan gelapnya tanah. Lalu ia menghilang perlahan. Keesokan paginya, Bahwiryo mengumpulkan warga yang tersisa. Kita tidak sedang menghadapi hantu biasa, katanya tegas. Kita menghadapi dosa yang belum ditebus. Semua menunduk. Karena jauh di dalam hati, mereka tahu. Saat Rahayu difitnah, mereka diam. Saat ia dipermalukan, mereka diam. Saat ia dikubur tanpa keadilan, mereka juga diam. Dan kini, yang bangkit bukan hanya arwah seorang ibu, melainkan kebenaran yang selama ini mereka kubur hidup-hidup bersamanya. Sejak rahasia malam kematian Rahayu mulai terungkap, udara di kampung Sumbersari terasa berbeda. Bukan hanya dingin, tetapi berat. Seolah setiap tarikan nafas mengandung sesuatu yang tak terlihat, namun menekan dada. Warga yang tersisa kini tidak lagi berbicara tentang apakah ini nyata. Pertanyaan mereka berubah menjadi, siapa lagi berikutnya? 2 orang suruhan Pak Lurah yang ikut datang malam itu masih tinggal di kampung. Namanya Karta dan Samin. Sejak kematian Arman, keduanya jarang keluar rumah. Wajah mereka pucat, mata mereka selalu tampak kurang tidur. Mereka tahu, dan mereka takut. Malam yang tak biasa. Malam itu hujan tidak turun, tetapi tanah di sekitar kuburan Rahayu mendadak basah seperti baru saja diguyur air. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menyelimuti tanah kosong seperti selimut putih yang hidup. Karta terbangun sekitar pukul 1 dini hari. Ia mendengar suara di luar rumahnya. Bukan tangisan, bukan isakan, melainkan suara tanah digali. Krek, 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 pelan, berulang, seperti kuku menggaruk tanah yang basah. Ia mencoba mengabaikannya, menarik selimut hingga ke kepala. Namun suara itu tidak berhenti, justru semakin jelas, seolah berasal dari tepat di depan rumahnya. Karta akhirnya bangkit dengan tubuh gemetar. Ia membuka jendela sedikit dan mengintip keluar, dan nafasnya terhenti. Di halaman rumahnya berdiri sosok perempuan berbaju putih yang sudah berubah coklat karena tanah. Rambutnya panjang, kusut, dan basah. Ia tidak berdiri tegak. Tubuhnya miring seperti patah di bagian pinggang. Dan tangannya sedang menggali tanah halaman dengan kuku-kuku panjangnya. Tanpa alat, tanpa suara, selain gesekan kuku dan tanah. Krek, krek, krek. Karta mundur selangkah. Sosok itu berhenti menggali. Perlahan, sangat perlahan, kepalanya terangkat. Wajahnya terlihat jelas dalam cahaya bulan yang redup. Mata kosong,
kulit pucat kebiruan, dan bibir yang terbuka sedikit seakan masih terengah-engah mencari udara. "Karta," suara itu terdengar parau seperti keluar dari tenggorokan yang penuh tanah. Karta jatuh terduduk. "Aku masih bernafas waktu itu." Air mata mengalir di wajahnya. Maafkan aku," gumamnya. Sosok itu tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya berkata pelan, hampir seperti bisikan angin. "Rasakan gelapnya." Lampu rumah mendadak padam. Teriakan Karta membelah malam. Kuburan yang benar-benar terbuka. Warga yang mendengar jeritan itu berlari keluar. Namun bukan hanya dari arah rumah Karta terdengar suara mengerikan. Dari arah tanah kosong terdengar suara retakan keras. Seperti kain patah, seperti bumi terbelah. Mbah Wiryo, Dani, dan beberapa lelaki membawa obor menuju kuburan Rahayu. Apa yang mereka lihat membuat kaki mereka hampir tak mampu berdiri. Kuburan itu tidak lagi retak. Ia terbuka lebar. Tanahnya ambles, membentuk lubang hitam yang dalam. Bau busuk menyeruak keluar, menusuk hidung hingga membuat mual. Dan di dasar lubang itu, terlihat kain kafan yang sudah koyak. Kosong. "Dia tidak ada di sana," bisik Dani dengan suara hampir tak terdengar. Angin tiba-tiba berputar kencang di sekitar mereka. Obor-obor padam satu persatu. Dalam kegelapan terdengar suara tawa bayi kecil. Bukan tangisan lagi. Tawa, pelan, menyebar dari segala arah. Nasib Karta. Di rumahnya, warga menemukan Karta tergeletak di lantai. Ia masih hidup, namun tubuhnya setengah terkubur tanah. Tanah itu bukan berasal dari luar, melainkan muncul dari bawah lantai kayu rumahnya yang kini retak. Tanah lembab memenuhi kamar hingga setinggi pinggangnya. Karta menggigil hebat. "Gelap, gelap sekali." Ia terus mengulang kata itu. Tangannya mencakar-cakar udara seperti orang yang terjebak di bawah sesuatu yang berat. Namun tak ada yang menyentuhnya. Ketika warga mencoba menariknya keluar dari tanah, sesuatu menarik balik dari bawah. Kuat, tak terlihat. Teriakan Karta menggema, "Dia di bawah! Dia di bawahku!" Tiba-tiba lantai kamar ambles seluruhnya. Tubuh Karta tenggelam bersama reruntuhan tanah. Dalam hitungan detik, lubang itu tertutup kembali, seolah tak pernah ada apa-apa. Hanya menyisakan bau tanah basah dan keheningan. Karta hilang, tanpa jejak, tanpa jasad. Warga hanya bisa berdiri membeku. Mereka tahu kini, Rahayu tidak hanya ingin menakut-nakuti, ia ingin membuat mereka merasakan apa yang ia rasakan. Terkubur dalam gelap, tanpa pertolongan, tanpa belas kasihan. Pertanda yang lebih buruk. Samin yang terlibat malam itu mendengar kabar hilangnya Karta saat matahari belum sepenuhnya terbit. Tubuhnya gemetar. Ia berlari ke rumah Pak Lurah. Namun rumah itu kosong. Pak Lurah ditemukan di kamarnya dengan wajah pucat pasi. Di dadanya terdapat bekas tangan berlumpur, dan di dinding kamarnya tertulis, "Tinggal satu." Samin membaca tulisan itu dengan tubuh lemas. Ia tahu siapa yang dimaksud. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Kuburan Rahayu tetap terbuka, dan untuk pertama kalinya, warga melihat sesuatu berdiri di dalam lubang itu. Sosok perempuan, menggendong bayi kecil berlumur tanah. Ia tidak lagi menangis, ia tidak lagi berteriak. Ia hanya menatap kampung itu dengan mata kosong. Menunggu. Setelah hilangnya Karta yang ditelan tanah di dalam rumahnya sendiri, kampung Sumbersari tak lagi sekedar dihantui ketakutan. Ia diliputi keputusasaan. Kuburan Rahayu tetap terbuka. Lubangnya menganga seperti mulut gelap yang menunggu sesuatu. Tak ada warga yang berani mendekat lagi. Namun satu orang tahu bahwa gilirannya akan segera tiba. Samin. Ketakutan yang menggerogoti. Sejak malam Karta hilang, Samin tak bisa berhenti bergemetar. Ia tidak makan, tidak tidur. Setiap bunyi kecil membuatnya melonjak ketakutan. Ia terus teringat malam hujan itu. Wajah Rahayu yang memohon, "Jangan, tolong anakku." Arman yang berteriak panik. Pak Lurah yang menyuruh mereka cepat-cepat menimbun tanah. Dan dirinya sendiri yang ikut menggali, yang ikut menutup lubang itu, yang ikut mengubur perempuan yang masih bernafas. "Bukan salahku,"
gumam Samin berulang-ulang sambil memegangi kepalanya. Namun kalimat itu tak lagi memberi ketenangan, karena kini Karta sudah hilang dan di dinding kamar Pak Lurah tertulis, tinggal satu. Ia tahu maksudnya, keputusan untuk melarikan diri. Menjelang sore, tanpa memberitahu siapapun, Samin mulai mengemas barang-barangnya. Ia memasukkan pakaian seadanya ke dalam karung. Ia mengambil sedikit uang yang disimpannya. "Aku harus pergi, sekarang," bisiknya. Ia tidak peduli kemana. Desa sebelah, kota kecil di ujung jalan tanah, apapun lebih baik daripada tinggal satu malam lagi di kampung itu. Langit mulai menggelap saat ia berjalan menuju jalan keluar kampung. Tak ada warga yang mencegahnya. Sebagian bahkan menatapnya dengan campuran iba dan ketakutan. Mbah Wiryo yang melihatnya hanya berkata pelan, "Kalau yang mengejarmu bukan manusia, kau mau lari kemana?" Samin tidak menjawab. Ia terus berjalan. Jalan tanah menuju desa sebelah biasanya bisa ditempuh 1 jam berjalan kaki. Namun malam itu terasa berbeda. Kabut turun lebih cepat, lebih tebal. Beberapa langkah dari kampung, Samin sudah tak bisa melihat lebih dari 2 meter di depannya. Ia mempercepat langkah. Angin mulai berembus. Dan di antara suara angin itu, terdengar sesuatu. Langkah kecil, berjalan di belakangnya. Tap, tap, tap. Ia berhenti. Suara itu berhenti. Ia menoleh. Tak ada siapapun. Hanya kabut. "Jangan ikut aku," bisiknya dengan suara parau. Ia kembali berjalan. Langkah kecil itu terdengar lagi. Lebih cepat, lebih dekat. Tap, 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 tap. Jantungnya berdegup kencang. Ia mulai berlari. Kabut terasa makin tebal. Jalan tanah di bawah kakinya terasa aneh. Lebih lembab dari biasanya. Tiba-tiba, kakinya terperosok. Ia jatuh tersungkur. Tangannya menyentuh tanah basah. Namun tanah itu bukan tanah biasa. Itu seperti lumpur kuburan. Bau amis menyeruak. Samin bangkit dengan panik. Saat ia mengangkat wajah, ia tidak lagi berada di jalan keluar kampung. Ia berdiri tepat di depan tanah kosong, di depan kuburan Rahayu yang menganga. Tidak, tidak mungkin. Suaranya gemetar. Ia yakin sudah berjalan menjauh, namun kini ia kembali ke tempat paling ia takuti. Kemunculan di tengah kabut. Kabut di sekitar lubang kuburan berputar perlahan. Dari dalam lubang itu terdengar suara. Tangisan bayi. Namun tangisan itu berubah menjadi suara batu kecil. Seperti bayi yang tersedak tanah. Samin mundur. Lalu terdengar suara perempuan. "Aku masih bernafas." Sosok itu muncul perlahan dari dalam lubang. Rahayu. Wajahnya kini lebih rusak. Tanah masih menempel di kulitnya. Kain kafannya robek di beberapa bagian. Namun matanya tidak lagi kosong. Ia penuh kesadisan dan kemarahan. Di pelukannya, bayi kecil berbalut tanah menggeliat pelan. Bayi itu membuka mata. Matanya hitam seluruhnya, tanpa putih. Samin terjatuh ke tanah. "Ampun, ampun, aku hanya disuruh." Rahayu memiringkan kepalanya. "Waktu aku memohon, kau juga bilang kau hanya disuruh." Air mata hitam mengalir dari sudut matanya. Tanah di sekitar kaki Samin mulai bergerak, menggeliat, seperti hidup. Tangan-tangan kecil muncul dari dalam tanah. Bukan 1, bukan 2, puluhan. Tangan bayi kecil yang pucat dan berlumpur. Mereka meraih kaki Samin, menariknya. Ia menjerit sekuat tenaga. "Tidak, tolong, tolong!" Tak ada yang mendengar. Kabut menutup seluruh area. Tubuh Samin perlahan tenggelam ke dalam tanah yang lembek seperti lumpur hidup. Sebelum wajahnya benar-benar tertelan, ia melihat Rahayu berdiri di atasnya. "Aku hanya ingin keadilan." Tanah menutup, sunyi kembali. Pagi yang menggetarkan. Pagi esoknya, warga menemukan sesuatu di depan kuburan Rahayu. Sebuah karung berisi pakaian Samin. Kosong, tak ada tubuh, tak ada darah, hanya tanah basah di sekitarnya. Dan kuburan itu perlahan mulai menutup sendiri, seolah telah menerima sesuatu. Mbah Wiryo berdiri menatapnya lama. "2 sudah dibayar," bisiknya. "Tapi dosa ini belum selesai. Karena yang paling bertanggung jawab
belum menerima balasannya. Dan malam itu, di rumah besar dekat balai desa, Pak Lurah kembali terbangun dengan nafas terengah. Di sudut kamarnya, berdiri sosok putih. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri bayangan kecil. Dan keduanya menatap Lurah yang gemetar di atas ranjangnya. Sejak hilangnya Samin di kuburan Rahayu, ketakutan di kampung Sumbersari tidak lagi sekedar bisikan atau bayangan samar. Semua yang tersisa tahu, yang paling berkuasa di kampung, Pak Lurah sendiri, kini menjadi target berikutnya. Kuburan Rahayu perlahan menutup diri setelah menelan Samin. Namun, tanah di sekitarnya masih menganga, basah dan lembek, seperti napas hidup yang menunggu giliran berikutnya. Pak Lurah sudah beberapa malam tidak tidur. Ia sering mengigau di kamarnya, menjerit dan memanggil nama anaknya, Arman atau Samin. "Maafkan aku tidak tahu. Aku hanya ingin semuanya tenang." Itu kalimat yang ia ulangi ribuan kali, tapi rasa takutnya tidak berkurang. Malam yang panjang. Malam itu hujan rintik turun pelan, membasahi atap rumah Pak Lurah. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dari arah tanah kosong. Pak Lurah duduk di tepi tempat tidurnya. Lampu minyak berkedip lemah. Ia menatap ruangannya, tak bisa lepas dari bayangan kematian Rahayu dan anaknya. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Serak, serak, serak. Langkah itu datang dari sudut kamar. Pak Lurah menahan nafas. "Siapa di sana?" Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara bayi menangis. Bayi itu kecil, namun suaranya menusuk kepala seperti menembus tulang. Pak Lurah gemetar. Suara itu perlahan berubah menjadi tawa kecil yang mengerikan. Tawa bayi, tapi penuh dendam. Kemunculan Rahayu. Dari kabut yang menyelimuti sudut kamar, muncul sosok perempuan itu, Rahayu. Ia berdiri tegak, namun tubuhnya retak dan ternoda lumpur. Rambut panjangnya basah menempel ke wajah. Matanya penuh kemarahan dan kesedihan. Bibirnya pecah, mengeluarkan air hitam yang menetes ke lantai. Di pelukannya ada bayi kecil, matanya gelap, hitam sepenuhnya. Pak Lurah gemetar hingga lututnya lemas. "Maafkan aku hanya ingin menjaga nama keluarga," bisiknya suaranya pecah. Rahayu tidak berbicara, ia hanya menatap lurus ke arah Pak Lurah. Tanah di lantai kamar mulai bergerak. Bukan retakan biasa, tanah itu muncul dari celah-celah kayu, menutupi lantai perlahan, mengelilingi kaki Pak Lurah seperti ular tanah hidup. Pak Lurah mencoba melompat ke samping, tapi tanah itu bergerak cepat, mengikat kakinya. Tangannya meraba-raba udara, mencari pegangan, tapi tidak ada. Pertemuan dengan bayi tanah. Bayi yang dibawa Rahayu menatap Pak Lurah. Matanya menembus hati Lurah itu. Tidak ada kepolosan bayi, hanya dendam yang murni. "Ini anakku yang kau kubur bersama ibunya," bisik Rahayu pelan. Pak Lurah menunduk, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, aku tidak tahu sekuat itu. Aku hanya memerintahkan." Rahayu melangkah maju. Bayi kecil itu menggerakkan tangannya. Tanah di sekitar kaki Pak Lurah seperti hidup sendiri. Tangan dan kakinya mulai tertarik ke tanah. Ia menjerit, "Tidak, tolong aku." Namun tidak ada yang mendengar. Tanah perlahan menutup tubuhnya, seakan menelan Lurah hidup-hidup. Hukuman yang penuh kengerian. Pak Lurah masih sadar saat tanah menutup seluruh tubuhnya. Nafasnya terengah-engah, panik. Tangan dan kakinya terkunci oleh bumi yang basah dan berat. Rahayu berdiri di atasnya. Bayi kecil dalam pelukannya menangis sekali, lalu tertawa. Suara yang menembus kepala Pak Lurah. "Aku hanya ingin mereka merasakan gelapnya kubur, sepertiku." Pak Lurah menjerit, tangannya mencakar-cakar tanah. Namun setiap gerakan hanya membuat tanah semakin menutup dirinya. Ia merasa seolah berada di dalam tubuh Rahayu malam itu, terkubur hidup-hidup, menunggu udara, menunggu pembebasan yang tidak pernah datang. Dan di atasnya, Rahayu menatap dingin, matanya kosong, namun dendamnya hidup.
Bayi itu tersenyum, matanya hitam sepenuhnya, menatap Lurah dengan tatapan yang lebih tua dari usianya. Pak Lurah hanya bisa menjerit, dan tanah terus menelan suara itu, hingga malam menjadi sunyi. Keesokan harinya, warga yang tersisa berani mendekat ke rumah Pak Lurah. Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Karung yang biasanya berisi dokumen dan harta Pak Lurah terletak di lantai. Namun tubuh Pak Lurah itu tidak ada. Hanya tanah basah yang rata di lantai dengan bekas cakaran kecil di beberapa bagian. Di dinding kamar tertulis dengan lumpur hitam pekat, "Terakhir untuk yang membuatku terkubur. Aku hanya ingin anakku hidup." Mbah Wiryos berdiri di tepi rumah, menunduk. Dosa ini terbayar, tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang masih selamat? Dari kejauhan, kabut menutupi tanah kosong. Kuburan Rahayu tetap terbuka, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa balas dendamnya belum selesai sepenuhnya. Dan dari lubang itu terdengar tangisan bayi bercampur tawa. Sejak hilangnya Pak Lurah, kampung Sumbersari berubah menjadi tempat yang mati rasa. Setiap rumah tampak kosong, pintu tertutup rapat, dan jalan-jalan yang dulunya ramai kini sunyi. Warga yang tersisa hanya berani keluar di siang hari, dan itu pun dengan langkah yang waspada. Mata terus mengawasi sudut gelap. Namun teror Rahayu belum berhenti. Malah kini ia tidak hanya menargetkan mereka yang terlibat langsung dalam kematiannya. Suara dari bawah lantai. Di rumah Dani, Sari sekarang semakin gelisah. Bayinya mulai aktif bergerak, tapi setiap malam ia merasakan gerakan aneh di perutnya. Kadang terasa seperti ada tangan kecil mengetuk dari dalam, seolah bayi itu sendiri ikut menakut-nakuti. Malam itu, ketika hujan turun pelan, terdengar suara dari bawah lantai. Krek, krek, krek. Dani menatap lantai dengan nafas tertahan. "No, jangan lagi," gumamnya. Namun suara itu semakin jelas. Kali ini bukan satu, tapi beberapa suara yang bergerak bersamaan di bawah papan kayu, seperti sesuatu atau seseorang menggali dari dalam tanah. Sari menangis, menahan tubuhnya. "Bang, aku takut. Jangan biarkan dia datang." Dani mencoba menenangkan istrinya, namun matanya terus menatap lantai. Sesekali, tanah yang lembab mulai muncul dari celah-celah kayu, membentuk pola tangan kecil. Dia tidak akan berhenti," bisik Dani. "Dia tidak hanya membalas dendam, dia menebar ketakutan." Korban baru. Di sisi lain kampung, seorang pemuda bernama Joko yang tidak pernah ikut campur dalam kematian Rahayu mendengar kabar Pak Lurah dan Samin hilang. Ia menertawakan cerita itu. "Hantu-hantuan, apalagi? Itu cuma ketakutan kalian," katanya kepada teman-temannya. Namun malam itu, ketika ia pulang sendiri melewati tanah kosong dekat kuburan Rahayu, kabut turun tebal. Langkahnya terseret oleh sesuatu. Tanah di jalan bergerak, lembek dan dingin. Ia terjatuh. Saat mencoba bangkit, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rahayu berdiri di depan kuburan, namun kali ini wajahnya lebih hancur. Kain kafannya koyak, matanya yang kosong menatap Joko. Di pelukannya bayi kecil dengan mata hitam sepenuhnya tersenyum. "Kau melihat aku?" Suara Rahayu berbisik. "Sekarang giliranmu merasakan gelap." Tanah di bawah Joko mulai bergerak. Tangan-tangan kecil muncul menariknya ke bawah. Ia menjerit, "Tidak, tolong, tolong aku." Namun tidak ada yang mendengar. Tanah perlahan menutup tubuhnya, seakan menelan Joko hidup-hidup. Tangisan bayi yang menakutkan. Di rumah Dani, suara tangisan bayi terdengar dari segala arah. Kali ini bukan satu bayi, rasanya ada puluhan bayi menangis sekaligus. Sari menutup telinganya. "Tolong, hentikan." Dani menatap sekeliling rumah. Lampu minyak berkedip-kedip, dan di dinding muncul tulisan baru dengan lumpur hitam pekat. "Sekarang semua akan merasakan gelapku." Sari menjerit keras, menabrak dinding. Dani menggema tangannya, menahan panik. Ia tahu pesan itu bukan ancaman kosong. Rahayu Nea tidak lagi memilih korban secara acak. Ia menargetkan semua orang di kampung yang tersisa, baik yang ikut campur maupun yang diam menonton. Warga yang tersisa mulai mengungsi. Keesokan harinya, sisa warga kampung memutuskan untuk mengungsi.
Rumah-rumah mulai ditinggalkan, hanya meninggalkan barang-barang yang tak sempat dibawa. Jalan kampung yang dulunya ramai kini sunyi. Hanya tersisa tanah basah dan bau amis dari kuburan Rahayu yang terbuka sebagian. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang merinding. Kuburan itu sudah tidak sama lagi. Tanah di sekitarnya seperti bergerak pelan, memutar, seolah menunggu pengunjung baru. Mbah Wiryos yang mengamati dari kejauhan berkata lirih, Dia bukan hantu biasa. Dia, anak dan ibunya dikubur hidup-hidup. Dendam itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan tetap di sini sampai semua yang bersalah merasakan gelapnya kubur. Dani dan Sari menggenggam tangan satu sama lain. Mereka tahu, meski semua orang pergi, mereka tidak akan pernah benar-benar aman. Rahayu Nea tidak akan berhenti, dan kuburan itu masih terbuka, menunggu langkah berikutnya yang akan jatuh ke dalamnya. Tangisan bayi bercampur tawa berkembali dari kejauhan, hilang bersama kabut yang menelan seluruh kampung. Sejak malam itu, kampung Sumbersari nampaknya sudah tidak hanya sunyi di jalanan. Rumah-rumah yang ditinggalkan warga terlihat sepi, tapi bagi mereka yang tetap tinggal, kengerian kini datang dari dalam rumah sendiri. Dani dan Sari, satu-satunya keluarga muda yang masih bertahan, mulai menyadari bahwa Rahayu Nea tidak hanya muncul di kuburan atau di jalan tanah. Sosok itu bisa menembus rumah, mengintai dari balik dinding. Kuburan Rahayu perlahan menutup diri setelah menelan Samin. Namun, tanah di sekitarnya masih menganga, basah dan lembek, seperti napas hidup yang menunggu giliran berikutnya. Pak Lurah sudah beberapa malam tidak tidur. Ia sering mengigau di kamarnya, menjerit dan memanggil nama anaknya, Arman atau Samin. "Maafkan aku tidak tahu. Aku hanya ingin semuanya tenang." Itu kalimat yang ia ulangi ribuan kali, tapi rasa takutnya tidak berkurang. Malam yang panjang. Malam itu hujan rintik turun pelan, membasahi atap rumah Pak Lurah. Angin berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dari arah tanah kosong. Pak Lurah duduk di tepi tempat tidurnya, lampu minyak berkedip lemah. Ia menatap ruangannya, tak bisa lepas dari bayangan kematian Rahayu dan anaknya. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Serak, serak, serak. Langkah itu datang dari sudut kamar. Pak Lurah menahan nafas. "Siapa di sana?" Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara bayi menangis. Bayi itu kecil, namun suaranya menusuk kepala seperti menembus tulang. Pak Lurah gemetar. Suara itu perlahan berubah menjadi tawa kecil yang mengerikan. Tawa bayi, tapi penuh dendam. Kemunculan Rahayu. Dari kabut yang menyelimuti sudut kamar, muncul sosok perempuan itu. Rahayu. Ia berdiri tegak, namun tubuhnya retak dan ternoda lumpur. Rambut panjangnya basah menempel ke wajah. Matanya penuh kemarahan dan kesedihan. Bibirnya pecah, mengeluarkan air hitam yang menetes ke lantai. Di pelukannya ada bayi kecil, matanya gelap, hitam sepenuhnya. Pak Lurah gemetar hingga lututnya lemas. "Maafkan aku hanya ingin menjaga nama keluarga," bisiknya suaranya pecah. Rahayu tidak berbicara, ia hanya menatap lurus ke arah Pak Lurah. Tanah di lantai kamar mulai bergerak. Bukan retakan biasa, tanah itu muncul dari celah-celah kayu, menutupi lantai perlahan, mengelilingi kaki Pak Lurah seperti ular tanah hidup. Pak Lurah mencoba melompat ke samping, tapi tanah itu bergerak cepat, mengikat kakinya. Tangannya meraba-raba udara, mencari pegangan, tapi tidak ada. Pertemuan dengan bayi tanah. Bayi yang dibawa Rahayu menatap Pak Lurah. Matanya menembus hati Lurah itu. Tidak ada kepolosan bayi, hanya dendam yang murni. "Ini anakku yang kau kubur bersama ibunya," bisik Rahayu pelan. Pak Lurah menunduk, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak, aku tidak tahu sekuat itu. Aku hanya memerintahkan." Rahayu melangkah maju. Bayi kecil itu menggerakkan tangannya. Tanah di sekitar kaki Pak Lurah seperti hidup sendiri. Tangan dan kakinya mulai tertarik ke tanah. Ia menjerit, "Tidak, tolong aku."
Namun tidak ada yang mendengar. Tanah perlahan menutup tubuhnya, seakan menelan Lurah hidup-hidup. Hukuman yang penuh kengerian. Pak Lurah masih sadar saat tanah menutup seluruh tubuhnya. Nafasnya terengah-engah, panik. Tangan dan kakinya terkunci oleh bumi yang basah dan berat. Rahayu berdiri di atasnya. Bayi kecil dalam pelukannya menangis sekali, lalu tertawa. Suara yang menembus kepala Pak Lurah. Aku hanya ingin mereka merasakan gelapnya kubur, sepertiku. Pak Lurah menjerit, tangannya mencakar-cakar tanah. Namun setiap gerakan hanya membuat tanah semakin menutup dirinya. Ia merasa seolah berada di dalam tubuh Rahayu malam itu, terkubur hidup-hidup, menunggu udara, menunggu pembebasan yang tidak pernah datang. Dan di atasnya, Rahayu menatap dingin. Matanya kosong, namun dendamnya hidup. Bayi itu tersenyum, matanya hitam sepenuhnya, menatap Lurah dengan tatapan yang lebih tua dari usianya. Pak Lurah hanya bisa menjerit, dan tanah terus menelan suara itu, hingga malam menjadi sunyi. Keesokan harinya, warga yang tersisa berani mendekat ke rumah Pak Lurah. Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Karung yang biasanya berisi dokumen dan harta Pak Lurah terletak di lantai. Namun tubuh Pak Lurah itu tidak ada. Hanya tanah basah yang rata di lantai, dengan bekas cakaran kecil di beberapa bagian. Di dinding kamar tertulis dengan lumpur hitam pekat. Terakhir untuk yang membuatku terkubur. Aku hanya ingin anakku hidup. Mbah Wiryos berdiri di tepi rumah, menunduk. Dosa ini terbayar, tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang masih selamat? Dari kejauhan, kabut menutupi tanah kosong. Kuburan Rahayu tetap terbuka, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa balas dendamnya belum selesai sepenuhnya. Dan dari lubang itu terdengar tangisan bayi bercampur tawa. Sejak hilangnya Pak Lurah, kampung Sumbersari berubah menjadi tempat yang mati rasa. Setiap rumah tampak kosong, pintu tertutup rapat, dan jalan-jalan yang dulunya ramai kini sunyi. Warga yang tersisa hanya berani keluar di siang hari, dan itu pun dengan langkah yang waspada. Mata terus mengawasi sudut gelap. Namun teror Rahayu belum berhenti. Malah kini ia tidak hanya menargetkan mereka yang terlibat langsung dalam kematiannya. Suara dari bawah lantai. Di rumah Dani, Sari sekarang semakin gelisah. Bayinya mulai aktif bergerak, tapi setiap malam ia merasakan gerakan aneh di perutnya. Kadang terasa seperti ada tangan kecil mengetuk dari dalam, seolah bayi itu sendiri ikut menakut-nakuti. Malam itu, ketika hujan turun pelan, terdengar suara dari bawah lantai. Krek, krek, krek. Dani menatap lantai dengan nafas tertahan. "No, jangan lagi," gumamnya. Namun suara itu semakin jelas. Kali ini bukan satu, tapi beberapa suara yang bergerak bersamaan di bawah papan kayu, seperti sesuatu atau seseorang menggali dari dalam tanah. Sari menangis, menahan tubuhnya. "Bang, aku takut. Jangan biarkan dia datang." Dani mencoba menenangkan istrinya, namun matanya terus menatap lantai. Sesekali, tanah yang lembab mulai muncul dari celah-celah kayu, membentuk pola tangan kecil. Dia tidak akan berhenti," bisik Dani. "Dia tidak hanya membalas dendam, dia menebar ketakutan." Korban baru. Di sisi lain kampung, seorang pemuda bernama Joko yang tidak pernah ikut campur dalam kematian Rahayu mendengar kabar Pak Lurah dan Samin hilang. Ia menertawakan cerita itu. "Hantu-hantuan, apalagi? Itu cuma ketakutan kalian," katanya kepada teman-temannya. Namun malam itu, ketika ia pulang sendiri melewati tanah kosong dekat kuburan Rahayu, kabut turun tebal. Langkahnya terseret oleh sesuatu. Tanah di jalan bergerak, lembek dan dingin. Ia terjatuh. Saat mencoba bangkit, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rahayu berdiri di depan kuburan, namun kali ini wajahnya lebih hancur. Kain kafannya koyak, matanya yang kosong menatap Joko. Di pelukannya bayi kecil dengan mata hitam sepenuhnya tersenyum. "Kau melihat aku?" Suara Rahayu berbisik. "Sekarang giliranmu merasakan gelap." Tanah di bawah Joko mulai bergerak. Tangan-tangan kecil muncul menariknya ke bawah. Ia menjerit, "Tidak, tolong, tolong aku." Namun tidak ada yang mendengar.
Tanah perlahan menutup tubuhnya, seakan menelan Joko hidup-hidup. Tangisan bayi yang menakutkan. Di rumah Dani, suara tangisan bayi terdengar dari segala arah. Kali ini bukan satu bayi, rasanya ada puluhan bayi menangis sekaligus. Sari menutup telinganya. "Tolong, hentikan!" Dani menatap sekeliling rumah. Lampu minyak berkedip-kedip, dan di dinding muncul tulisan baru dengan lumpur hitam pekat. "Sekarang semua akan merasakan gelapku." Sari menjerit keras, menabrak dinding. Dani menggema tangannya, menahan panik. Ia tahu pesan itu bukan ancaman kosong. Rahayu Nea tidak lagi memilih korban secara acak. Ia menargetkan semua orang di kampung yang tersisa, baik yang ikut campur maupun yang diam menonton. Warga yang tersisa mulai mengungsi. Keesokan harinya, sisa warga kampung memutuskan untuk mengungsi. Rumah-rumah mulai ditinggalkan, hanya meninggalkan barang-barang yang tak sempat dibawa. Jalan kampung yang dulunya ramai kini sunyi. Hanya tersisa tanah basah dan bau amis dari kuburan Rahayu yang terbuka sebagian. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang merinding. Kuburan itu sudah tidak sama lagi. Tanah di sekitarnya seperti bergerak pelan, memutar, seolah menunggu pengunjung baru. Mbah Wiryos yang mengamati dari kejauhan berkata lirih, Dia bukan hantu biasa. Dia, anak dan ibunya dikubur hidup-hidup. Dendam itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan tetap di sini sampai semua yang bersalah merasakan gelapnya kubur." Dani dan Sari menggenggam tangan satu sama lain. Mereka tahu, meski semua orang pergi, mereka tidak akan pernah benar-benar aman. Rahayu Nea tidak akan berhenti, dan kuburan itu masih terbuka, menunggu langkah berikutnya yang akan jatuh ke dalamnya. Tangisan bayi bercampur tawa berkembali dari kejauhan, hilang bersama kabut yang menelan seluruh kampung. Sejak malam itu, kampung Sumbersari nampaknya sudah tidak hanya sunyi di jalanan. Rumah-rumah yang ditinggalkan warga terlihat sepi, tapi bagi mereka yang tetap tinggal, kengerian kini datang dari dalam rumah sendiri. Dani dan Sari, satu-satunya keluarga muda yang masih bertahan, mulai menyadari bahwa Rahayu Nea tidak hanya muncul di kuburan atau di jalan tanah. Sosok itu bisa menembus rumah, mengintai dari balik dinding, dari atas atap, bahkan dari bawah lantai. Setiap malam, tanah di sekitar rumah mereka tampak bergerak pelan, seperti tarikan nafas dari bumi. Lampu minyak sering padam sendiri. Angin dingin menyusup dari celah-celah jendela, membawa aroma tanah basah dan darah basi. Suara dari lantai dan langit-langit. Malam itu hujan berhenti, tapi kabut menebal hingga jarak pandang kurang dari 1 meter. Sari duduk di kamar, menahan nafas sambil menimang perutnya yang semakin gelisah. Bayi dalam perutnya bergerak aneh, bukan tendangan biasa, tapi seperti digerakkan oleh tangan kecil dari luar. Tiba-tiba terdengar suara dari langit-langit. Krek, krek, krek. Seperti kuku menempel pada kayu, perlahan menuruni rangka atap. Dani mencoba menyalakan lampu minyak, tapi api padam setiap kali ia mendekat. Kemudian terdengar suara lain dari bawah lantai. "Aku masih hidup." Sari menjerit. Tanah di lantai ruang tamu mulai bergerak pelan, membentuk pola tangan kecil. Dani menahan tangannya, mencoba menenangkan istrinya. "Jangan lihat, jangan lihat." Namun suara itu semakin jelas. Tangisan bayi bercampur tawa terdengar dari langit-langit dan dari bawah lantai sekaligus. Pintu yang membuka sendiri. Pintu kamar perlahan terbuka sendiri. Angin malam masuk membawa aroma tanah basar yang menusuk hidung. Dari celah pintu terlihat bayangan putih yang bergerak pelan. Sosok itu perlahan mendekat. Sari menjerit, menempel di dinding. Dani mencoba menghalangi, tapi bayangan itu melewati mereka, seolah tidak memerlukan ruang untuk bergerak. Suara bayi terdengar lebih jelas, dekat, menatap mereka dari belakang bayangan Rahayu. Rahayu tidak menangis, ia diam, menatap lurus, mata hitam bayi kecil di pelukannya menembus jiwa. Di dinding kamar muncul tulisan baru, ditore dengan lumpur hitam pekat. "Aku tidak hanya menghukum mereka yang bersalah, aku akan memilih semua yang masih tinggal."
teror yang menyebar. Malam itu, di rumah lain yang ditinggalkan warga, terdengar hal serupa. Lampu minyak padam sendiri, lantai kayu berderit meski tak ada yang berjalan, pintu terbuka dan tertutup sendiri, dan dari arah kuburan, suara tanah digali terdengar, menandakan bahwa Rahayu atau anaknya bergerak dari tempatnya. Tidak ada yang bisa keluar, kuburan Rahayu tetap terbuka sebagian. Bayi kecil yang matanya hitam sepenuhnya tampak muncul di berbagai sudut, menatap setiap orang yang tersisa dengan tatapan tak berperasaan. Sari merasakan kehadiran yang dekat. Sari menunduk, menatap perutnya. Bayi di dalamnya bergerak lebih keras dari biasanya. Tangannya memegang perut, merasakan sesuatu yang dingin menyentuh dari luar. "Bang, dia di sini. Dia menyentuhku," bisiknya sambil menahan tangis. Dani menatap sekeliling kamar. Tanah basah muncul di lantai, membentuk garis menuju kamar bayi mereka kelak. Ini tidak akan berhenti," gumam Dani pelan. Dia memilih semua yang tersisa. Kita harus pergi." Namun saat mereka mencoba keluar, kabut di luar rumah tebal dan rapat. Jalan kampung yang biasanya bisa ditempuh 1 jam kini seperti labirin putih yang tak berujung. Malam yang tak pernah usai. Semua suara berhenti sejenak, hanya nafas Dani dan Sari yang terdengar. Tiba-tiba, tanah di lantai bergerak hebat, tangan-tangan kecil muncul dari celah papan. Mereka memanjat perlahan, menatap Dani dan Sari dengan tatapan kosong. Dari arah langit-langit, kuku-kuku panjang mencakar kayu. Papan-papan beretak, bayangan Rahayu dan bayi kecilnya bergerak seiring cahaya lampu minyak yang berkedip. Sari menjerit keras, namun suara itu tenggelam oleh tawa bayi bercampur tangisan yang memenuhi seluruh rumah. Dani menggenggam Sari dan menunduk. Mereka tahu satu hal, ini belum berakhir. Teror Rahayu kini tidak lagi menunggu mereka di luar rumah. Ia ada di dalam rumah, di bawah lantai, di langit-langit, di setiap sudut, dan ia menuntung setiap langkah yang mereka ambil. Sejak malam-malam terakhir, Dani dan Sari tidak lagi bisa tidur. Bayangan Rahayu dan bayi kecil mereka muncul bukan hanya di luar, tetapi di setiap sudut rumah mereka. Lampu minyak berkedip sendiri, pintu membuka dan tertutup tanpa alasan, tanah di bawah lantai bergerak seperti ada kehidupan di dalamnya. Kuburan Rahayu di tanah kosong tetap terbuka sebagian. Dari sana terdengar suara tanah digali, tangisan bayi, dan tawa kecil yang menusuk hati. Dani menyadari satu hal, Rahayu tidak lagi hanya menghukum mereka yang terlibat langsung, tapi ingin menuntut setiap orang yang tersisa. Rumah yang bergerak. Malam itu hujan deras turun, tapi anehnya, lantai rumah mereka terasa hangat. Sebagian papan kayu retak sendiri, seolah menyesuaikan bentuk tanah di bawahnya. Dani duduk di ruang tengah, memegang Sari yang terus menangis. Bayinya di dalam perut bergerak tidak wajar, seperti menendang dari luar. Tiba-tiba, terdengar suara dari dapur. "Shh, shh, shh." Dani menatap ke arah dapur. Pintu bergerak perlahan, menutup sendiri setelah terbuka. Kemudian lemari kayu di sudut ruang berguncang hebat, benda-benda di atasnya jatuh tanpa alasan, piring pecah berhamburan, tanah lembab muncul dari celah lemari, membentuk pola tangan kecil yang berusaha menggapai Dani dan Sari. Sari menjerit keras, Dani menunduk, mencoba menahan panik. Ini tidak akan berhenti." Dani gumam pelan, namun rumah tidak lagi seperti rumah biasa. Setiap langkah mereka memicu tanah bergerak, pintu kamar terkunci sendiri, jendela buka dan menutup sendiri, dinding retak, memunculkan tulisan lumpur hitam. "Aku memilih semua yang masih tinggal." Bayi yang menakutkan. Yang paling menakutkan adalah bayi kecil di pelukan Rahayu. Ia mulai bergerak sendiri, menendang tanah di lantai, membuat tangan-tangan kecil menari liar. Matanya yang hitam sepenuhnya menatap Dani, tidak ada kepolosan, hanya dendam. "Dia, anakku, dia menuntut keadilan." Suara Rahayu terdengar lirih dari balik bayangan. Sari menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Dani mencoba menarik mereka ke kamar lain, tapi tanah di lantai menghalangi mereka. Tangan-tangan kecil memanjat tubuh mereka, meninggalkan bekas lumpur hitam di kulit mereka.
Rumah terasa hidup, dinding, lantai dan langit-langit seakan bergerak mengikuti mereka. Setiap nafas, setiap langkah memunculkan tangisan bayi yang bercampur tawa. Rahayu mulai menuntut korban nyata. Tiba-tiba, bayangan Rahayu menunduk, menatap ke arah perut Sari. Bayi dalam kandungan Sari bergerak keras, seperti menendang dari luar. "Anakku," bisik Rahayu, suaranya sekarang lebih menakutkan. "Aku ingin mereka merasakan gelapku." Tanah di lantai bergerak lagi, membentuk lubang kecil tepat di bawah kaki Sari. Dani menjerit, mencoba menahan Sari. "Jangan, jangan sampai." Namun lubang itu bergerak cepat, menelan sebagian kaki mereka. Tangan-tangan kecil dari tanah mulai mencengkram tubuh mereka. Sari menjerit, Dani menjerit, rumah hidup sepenuhnya. Lantai bergetar, dinding retak, dan di luar, kabut menutupi seluruh kampung. Setelah semalaman diteror oleh rumah yang seolah hidup sendiri, Dani dan Sari tahu satu hal, mereka tidak bisa lari lagi. Kuburan Rahayu tetap terbuka, tanah bergerak, dan suara tangisan bayi bercampur tawa yang mengerikan terus menghantui mereka. Mereka akhirnya menemui Mbah Wiryo. Meskipun sang tetua terlihat lelah dan pucat, matanya masih tajam, menatap mereka dengan serius. "Jika kita ingin bertahan, ritual harus dilakukan malam ini," kata Mbah Wiryo pelan. "Dia bukan hantu biasa, ia arwah yang terkubur hidup-hidup dan dendamnya kini melekat pada tanah dan rumah. Ritual ini berisiko." Persiapan ritual. Di halaman rumah Mbah Wiryo, mereka menyiapkan segala sesuatunya. Lilin hitam untuk menahan energi arwah, air garam dari laut yang dicampur dengan tanah kuburan Rahayu, bambu tua untuk membuat simbol pelindung di sekitar rumah Dani dan Sari, arang dan lumpur hitam untuk menulis mantra perlindungan. Mbah Wiryo menjelaskan ritualnya. "Kita harus mengundang arwahnya, tapi tidak dengan kemarahan. Kita harus memberi pengakuan atas semua dosa mereka dan memohon agar dendamnya berhenti." Sari menatap perutnya, takut ritual ini akan membahayakan bayi yang dikandungnya. Mbah Wiryo menenangkan, "Selama kita melakukannya dengan hati tulus, anakmu akan terlindungi." Malam ritual. Malam itu kabut turun tebal, tanah di sekitar kuburan Rahayu bergetar, seolah mengetahui rencana mereka. Mbah Wiryo mulai membaca mantra dengan suara lirih, menulis simbol pelindung di tanah. Dani dan Sari memegang lilin hitam, menyalakannya. Tiba-tiba, dari kuburan Rahayu terdengar suara tanah digali. Krek, krek, krek. Bayangan Rahayu muncul perlahan, menatap mereka. Bayi kecil di pelukannya menendang, matanya hitam sepenuhnya, menatap lurus ke arah Sari. Rumah Dani di kejauhan terlihat bergerak, papan kayu retak sendiri. Tangan-tangan kecil muncul dari tanah, tapi simbol yang ditulis Mbah Wiryo memancarkan cahaya gelap yang menahan mereka. Rahayu menunduk. "Wajah, mengapa kalian mencoba menahanku?" Suara arwahnya terdengar parau dan menyayat hati. Mbah Wiryo menjawab dengan suara tegas, "Kami mengakui semua dosa, tapi sekarang kau harus tenang. Kau pantas dihormati, tapi anakmu tidak bersalah." Biarkan mereka hidup. Konfrontasi. Tanah di sekitar mereka mulai berputar lebih cepat. Tangan-tangan kecil mencoba menyerang. Bayi kecil di pelukan Rahayu menangis keras dan tawa bercampur tangisan terdengar di seluruh halaman. Dani dan Sari menahan lilin hitam lebih erat. Mbah Wiryo menambahkan mantra terakhir sambil menyiram air garam di tanah kuburan Rahayu. Secara perlahan, tanah mulai berhenti bergerak. Tangan-tangan kecil mundur ke dalam lubang. Tanah kembali rata. Kabut di sekitar kuburan berputar sekali, 2 kali, lalu perlahan menipis. Rahayu terlihat menyusut, matanya penuh air mata. Ia menunduk kepada Dani dan Sari, lalu perlahan menghilang ke dalam tanah, membawa bayinya bersamanya. Kuburan akhirnya menutup sepenuhnya. Akhir dari malam teror, Dani dan Sari terhuyung, nafas mereka berat, tubuh mereka basah oleh hujan dan lumpur. Mbah Wiryo menepuk bahu mereka. "Dia telah pergi, tapi ingat," kata Mbah Wiryo, "dendamnya murni karena ketidakadilan. Kampung ini harus belajar dari perbuatannya. Jangan pernah menyembunyikan kebenaran. Jika ada yang bersalah, mereka harus diakui dan ditangani sebelum dendam ini bangkit lagi." Sari menatap perutnya, tersenyum lega. Bayinya tenang sekarang, tidak ada lagi sensasi digerakkan dari luar. Dani menggenggam tangannya.
kita selamat, setidaknya untuk sekarang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, kampung terasa sunyi, kuburan Rahayu tertutup rapat, tanah kembali rata, dan kabut di kampung mulai menipis. Sejenak mereka merasa aman, namun ketenangan itu hanyalah sementara. Beberapa hari setelah ritual, warga kampung yang masih tinggal mulai merasakan hal-hal aneh. Air sumur terasa keruh meskipun hujan turun, dan baunya seperti tanah basah bercampur darah. Binatang ternak terlihat gelisah, menatap ke arah tanah kosong seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa rumah mengeluarkan suara gemeretak di malam hari, meskipun rumah-rumah itu kosong dan tidak ada penghuni. Mbah Wiryo mengamati semua tanda ini dengan wajah serius. Dia mungkin sudah pergi dari tubuhnya, tapi jiwanya masih meninggalkan bekas. Ini adalah tanda bahwa dendamnya belum sepenuhnya reda. Mimpi yang menghantui. Dani mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Ia berdiri di tanah kosong, kuburan terbuka, dan Rahayu muncul sambil menangis. Bayi kecil di pelukannya menatap dia dengan mata hitam, lalu perlahan menghilang ke dalam tanah. Sari juga bermimpi serupa. Ia merasakan tanah di perutnya bergerak, seperti tangan-tangan kecil mencoba keluar. Ia menjerit di tidur, membangunkan Dani. Dia masih di sini, bisik Sari dengan suara gemetar. Aku merasa dia ingin sesuatu. Mbah Wiryo pun mengatakan bahwa arwah seperti Rahayu, terutama yang meninggal dalam kondisi tragis dan tak adil, tidak bisa sepenuhnya pergi. Mereka meninggalkan energi dendam yang bisa muncul melalui mimpi, tanah, atau benda-benda di sekitar. Pertanda dari alam, beberapa warga yang berani keluar rumah melaporkan fenomena aneh. Tanah di sekitar kuburan Rahayu kadang menggelembung sendiri, seolah ada yang bergerak di bawahnya. Pohon-pohon di kampung berderak keras di malam hari, walau angin tidak bertiup. Kabut datang secara tiba-tiba, menebal, lalu menghilang tanpa jejak. Bahkan Mbah Wiryo menemukan tanda baru di tanah kosong, pola kaki bayi yang menembus tanah, meninggalkan bekas kecil meskipun tidak ada manusia atau binatang yang lewat. Ini adalah peringatan, kata Mbah Wiryo. Jika dendamnya tidak diakui sepenuhnya, atau jika ada yang berbuat salah lagi, dia bisa kembali dengan kekuatan lebih kuat. Kembali ke rumah Dani. Suatu malam tanah di halaman rumah Dani tiba-tiba bergerak. Tangan-tangan kecil muncul, menempel di kaki rumah, seperti ingin masuk. Dani dan Sari panik, tapi kali ini mereka memiliki persiapan. Simbol pelindung dari ritual sebelumnya masih terpasang di sekitar rumah. Tangan-tangan itu mencoba mencakar, tapi berhenti ketika menyentuh simbol pelindung. Sari menatap tanah dengan mata terbelakang. Itu dia mencoba masuk, gumam Sari. Mbah Wiryo menjelaskan, ritual tadi hanya menenangkan arwah sementara, tapi energi dendamnya tetap ada. Simbol pelindung menahannya sementara, tapi jika simbol itu rusak atau dihapus, dia bisa masuk kapan saja. Kesadaran baru, Dani dan Sari menyadari satu hal penting. Meskipun mereka selamat dari ritual malam itu, hidup mereka tidak akan pernah normal lagi. Rahayu sudah pergi secara fisik, tapi energi dendamnya tertinggal di tanah, di rumah, di mimpi setiap warga. Di malam yang sunyi, kabut tipis turun perlahan dan suara tangisan bayi bercampur tawa terdengar dari arah kuburan Rahayu. Seakan memberi pesan, ini hanyalah awal dari peringatan. Beberapa minggu setelah ritual Mbah Wiryo, ketenangan di kampung Sumbersari hanyalah bayangan tipis. Warga yang tersisa berusaha hidup normal, tapi ketakutan tetap menghantui. Setiap langkah di tanah kampung seolah diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Dani dan Sari tetap tinggal di rumah mereka, menjaga simbol pelindung dari ritual sebelumnya. Namun tidak semua warga seberani mereka. Dan malam itu, kengerian baru menimulai. Korban baru, anak-anak. Beberapa anak yang tinggal di kampung mulai menghilang secara misterius. Malam itu, Rani, anak perempuan berusia 7 tahun, tertidur di kamarnya. Kabut tipis menyusup dari jendela, membawa aroma tanah basah dan darah. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi dari bawah tempat tidurnya, bercampur tawa kecil yang menyeramkan. Rani menjerit. Saat ibunya berlari masuk, bayangan putih bergerak di udara, bukan di lantai, bukan di dinding, tapi melayang di tengah kamar. Dia ingin kami merasakan gelapnya, bisik Rani dengan suara nyaris putus. Saat Ibu Rani mencoba menenangkannya, tangan-tangan kecil muncul dari bawah lantai dan menempel ke dinding, mencoba meraih Rani. Namun mereka mundur ketika simbol pelindung dari ritual sebelumnya menyala samar.
Fenomena paranormal menyebar. Malam itu, kabut merambat ke seluruh kampung. Rumah-rumah kosong bergerak, pintu dan jendela terbuka dan tertutup sendiri. Binatang ternak menjerit tanpa sebab, menatap tanah kosong seakan melihat makhluk tak terlihat. Suara tangisan bayi bercampur tawa terdengar dari segala arah, seakan merayapi seluruh rumah dan halaman kampung. Di beberapa rumah, bayangan Rahayu muncul di sudut gelap. Bayi kecilnya menatap anak-anak, dan tangan-tangan kecil keluar dari tanah untuk menempel ke dinding dan lantai. Warga yang tersisa panik. Mereka berlari ke rumah Dani dan Sari, mencari perlindungan simbol pelindung. Pertanda dari kuburan. Mbah Wiryo bergegas ke tanah kosong di mana kuburan Rahayu berada. Tanah basah bergerak liar, lubang kecil muncul di tengah, membentuk pusaran. Dari pusaran itu, terdengar tangisan bayi bercampur tawa yang menusuk telinga. Mbah Wiryo menggenggam tongkat ritualnya, menulis simbol pelindung besar di tanah. Jika kalian menganggap ini berhenti setelah ritual, kalian salah. Energi dendam ini tidak mati. Dia hanya menunggu untuk bangkit kembali dengan lebih kuat. Sekali lagi, tangan-tangan kecil muncul dari tanah, menembus simbol perlindungan, tapi tidak bisa keluar sepenuhnya. Kuburan Rahayu seakan hidup, tanahnya bergetar mengikuti irama tangisan bayi. Dani dan Sari keluar rumah dengan beberapa warga, membawa lilin hitam dan simbol pelindung tambahan. Kabut di sekitar mereka semakin tebal. Sesekali terdengar suara tangisan bayi dari arah yang berbeda, seakan arwah Rahayu bisa berada di mana saja sekaligus. Tiba-tiba, bayangan Rahayu muncul di tengah jalan. Tubuhnya memanjang dan wajahnya hancur. Bayi kecil di pelukannya menatap lurus ke arah Sari, menendang udara dengan kekuatan yang membuat tanah di bawah kaki mereka retak. Tangan-tangan kecil dari kuburan meluncur ke arah mereka, mencakar dan menempel ke simbol pelindung. Dani menjerit, memegang Sari, sementara Mbah Wiryo mulai membaca mantra perlindungan dengan suara keras dan penuh tekad. Petir menyambar, membuat tanah bergetar hebat. Kabut menari liar di antara rumah-rumah. Bayangan Rahayu berteriak dengan suara parau, bercampur tangisan bayi yang terdengar seperti 1000 suara sekaligus. Aku akan mengambil semua yang masih tinggal. Klimaks malam itu, tanah di jalan kampung bergerak seperti ombak. Tangan-tangan kecil mencoba menyerang setiap orang. Bayi-bayi hitam di pelukan Rahayu bergerak lebih liar, menendang dan menjerit tanpa suara, menciptakan getaran yang membuat tanah retak. Dani dan Sari menahan lilin hitam. Cahaya lilin berkelip layar. Simbol pelindung yang dibuat Mbah Wiryo mulai bersinar, menahan energi arwah. Mbah Wiryo menatap Rahayu dengan tegas. Kau telah puas dengan dendamu, tapi anak-anak ini tidak bersalah. Pergilah sekarang atau kau akan terperangkap selamanya. Tangan-tangan kecil mencoba menyerang Mbah Wiryo, tapi cahaya simbol pelindung menahannya. Bayi kecil menatap terakhir kali, menangis keras, dan Rahayu menghilang ke dalam kabut. Kuburan Rahayu akhirnya menutup rapat. Tanah kembali rata, tapi suasana tetap mencekam. Setelah malam-malam teror sebelumnya, warga kampung Sumbersari mulai belajar hidup dengan ketakutan. Tapi malam ini berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada angin, hanya kabut tipis yang bergerak sendiri, merayap ke seluruh kampung. Dani dan Sari masih terguncang dari peristiwa sebelumnya, tidak pernah merasakan ketenangan sepenuhnya. Mereka menyalakan simbol pelindung di rumah, lilin hitam berkedip di setiap sudut. Namun Mbah Wiryo datang dengan wajah tegang. Kalian harus bersiap, katanya dengan suara berat. Dia tidak hanya akan datang melalui tanah. Malam ini, ia akan masuk ke dalam mimpi. Arwah seperti Rahayu bisa merasuki tidur manusia. Sekali ia berhasil, batas antara hidup dan mati akan hilang. Mimpi pertama. Malam itu, warga mulai bermimpi. Rani, anak yang hampir menjadi korban malam sebelumnya, tertidur di rumah Dani. Dalam tidurnya, ia melihat kuburan Rahayu terbuka. Tanah bergerak seperti ombak gelap. Sosok Rahayu muncul, lebih tinggi, lebih menyeramkan, dengan bayi kecil yang matanya hitam sepenuhnya menatap Rani. Rani berlari, tapi tanah di bawah kakinya berubah menjadi lumpur hitam yang menelan langkahnya. Tangisan bayi terdengar di setiap arah. Tangan-tangan kecil muncul dari tanah, mencoba mencengkram tubuh Rani. Ketika Rani menjerit, ia merasakan bayi kecil itu menendang perutnya, dan entah bagaimana, ia sadar tubuhnya terangkat dari kasur di dunia nyata. Bulu kuduknya merinding. Fenomena menyebar. Tidak hanya Rani, semua warga yang tertidur merasakan hal sama.
Mereka melihat rumah mereka menjadi labirin tanah dan kabut. Bayi kecil dengan mata hitam muncul di semua sudut mimpi, menatap dan menendang mereka. Tangan-tangan kecil muncul dari tanah, dinding, bahkan langit-langit merambat untuk menahan atau menyeret korban ke tanah gelap. Suara tangisan bercampur tawa terdengar tanpa henti, membuat kepala mereka terasa seperti akan pecah. Mbah Wiryo menjelaskan, dia merasuki mimpi karena energi dendamnya terlalu kuat. Jika kalian takut, ia akan menggunakan ketakutan itu untuk menelan kalian selamanya. Dani dan Sari menghadapi mimpi nyata. Dani terbangun dari tidurnya, tetapi ia tidak di rumah. Tanah di sekitarnya bergerak, membentuk kuburan Rahayu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bayi hitam menatapnya, menendang tanah, dan tangan-tangan kecil mencoba menyerang Dani. Sari merasakan tubuhnya tertarik ke dalam mimpi, seakan ia ikut tersedot oleh tanah. Ia berteriak, tetapi teriakan itu terdengar di seluruh kampung, bercampur dengan suara tangisan bayi dari setiap rumah. Mbah Wiryo muncul di tengah mimpi mereka, bukan sebagai orang biasa, tapi sebagai bayangan terang di tengah tanah gelap. Kalian harus fokus. Lilin hitam dan simbol pelindung akan menahan energi, tapi hanya jika kalian percaya. Dani dan Sari menyalakan lilin hitam dalam mimpi, dan simbol pelindung muncul di tanah gelap bersinar terang. Tangan-tangan kecil mundur, tapi bayangan Rahayu menatap mereka dengan penuh dendam. Pertempuran mimpi versus nyata. Di dunia nyata, lilin di rumah Dani berkedip liar, seakan mengikuti gerakan mereka di mimpi. Tanah di halaman rumah bergerak, simbol pelindung bergetar dan kabut merambat ke seluruh kampung. Di mimpi, tanah gelap terbuka, membentuk pusaran raksasa. Bayi hitam menendang keras, tangan-tangan kecil mencoba menyerang setiap warga yang hadir di lingkaran simbol. Petir menyambar dari kabut, menerangi wajah Rahayu yang marah. "Aku akan mengambil semua yang kalian cintai," teriak Rahayu. Suaranya bergema di kepala semua orang, membuat mereka hampir pingsan. Dani menatap Sari, menggenggam tangannya dalam mimpi. Kita harus menghadapi, ini nyata atau tidak, kita tidak boleh takut. Mbah Wiryo menambahkan mantra terakhir, menyalakan pusaran energi putih yang menembus tanah gelap. Tangan-tangan kecil berhenti bergerak, bayi hitam menatap terakhir kali. Lalu Rahayu perlahan menghilang ke dalam pusaran. Kuburan di mimpi menutup, tanah gelap rata kembali. Dampak setelah mimpi. Warga yang terjaga keesokan paginya terguncang. Tubuh mereka lelah, nafas tersengal-sengal, dan wajah pucat. Namun mereka menyadari sesuatu. Arwah Rahayu bisa masuk ke mimpi mereka kapan saja, dan energi dendamnya tidak pernah benar-benar hilang. Mbah Wiryo menatap mereka semua dengan tegas. Kalian telah bertahan malam ini, tapi ini hanyalah peringatan baru. Jika rasa hormat, keadilan, dan perhatian terhadap arwah ini diabaikan, mimpi kalian akan menjadi perangkap, dan dendamnya akan menelan hidup kalian. Kabut tipis masih tersisa di kampung, bergerak pelan seperti nafas yang menunggu, dan dari tanah kuburan Rahayu terdengar satu tangisan bayi bercampur laha, menjadi gema abadi dari dendam yang tidak pernah padam. Malam itu, kampung Sumbersari seperti berubah total. Kabut tidak lagi tipis, tapi tebal, hitam kelam, bergerak seperti makhluk hidup, menelan lampu dan lilin. Tanah di seluruh kampung bergetar halus, seolah nafas ribuan tangan kecil dari kuburan Rahayu merambat ke setiap rumah. Dani dan Sari berdiri di depan rumah mereka. Lilin hitam menyala, simbol pelindung berkilau samar. Namun malam ini terasa berbeda. Batas antara dunia nyata dan dunia arwah mulai hilang. Halusinasi warga. Warga yang tersisa mulai mengalami halusinasi nyata. Orang-orang melihat kuburan Rahayu terbuka di halaman mereka sendiri. Tanah bergerak dan tangan-tangan kecil muncul dari lantai. Bayi hitam muncul di kamar setiap anak yang tertidur. Menatap tanpa berkedip, tangisannya bergema seperti ribuan bayi. Pohon dan tiang listrik tampak seperti sosok hitam yang bergerak, menunduk seakan mengintai setiap langkah. Suara Rahayu terdengar dari mana-mana, memanggil nama warga, menuntut dendam, membuat kepala mereka seperti ingin pecah. Seorang warga, Pak Jatmiko, berlari ke rumah Dani sambil menjerit. Dia ada di mana-mana. Aku melihat tangan-tangan kecil menyeret anakku ke tanah. Dani dan Sari menatapnya dengan cemas. Mbah Wiryo menenangkan, tapi matanya menyipit. Ini bukan ilusi biasa.
Dia sedang menulari ketakutan ke setiap orang. Jika satu orang panik, energi dendam itu menyebar lebih cepat. Ini perang psikologis. Manipulasi arwah. Rahayu mulai muncul tidak hanya di kuburan, tapi di rumah-rumah warga. Bayangan putih menatap anak-anak dari sudut kamar. Bayi hitam muncul di pangkuan mereka, menendang udara, menimbulkan rasa sakit dan takut yang nyata. Warga yang coba keluar rumah merasa tanah di bawah kaki mereka bergerak sendiri, menjerat dan menahan langkah mereka. Di malam itu, Sari bermimpi melihat Rahayu berdiri di tengah kampung, tinggi dan mengerikan. Tangannya memanjang ke arah semua rumah. Bayi hitam menatap lurus ke arah perut Sari. Sari terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya berkeringat koding. Dani menatap Sari, matanya pucat. Dia mentargetkanmu, anak kita. Kekacauan menyebar. Ketakutan menjadi nyata. Warga mulai saling curiga. Mereka menuduh tetangga membawa energi Rahayu atau membantu arwah itu untuk membalas dendam. Beberapa rumah kosong ditemukan dengan tanah retak di lantai, seolah tangan-tangan kecil merambat dari kuburan ke rumah mereka. Anak-anak menangis, mengaku melihat bayangan Rahayu muncul di kamar tetangga mereka. Mbah Wiryo menyadari sesuatu yang lebih buruk. Energi dendam Rahayu Nangkah sudah tidak terbatas pada kuburan atau simbol pelindung. Ia sudah merasuk ke ketakutan dan pikiran warga. Jika kalian tidak bisa menenangkan pikiran dan rasa hormat kalian, dendam ini akan menguasai kampung dan orang-orang akan mulai saling menghancurkan, kata Mbah Wiryo dengan tegas. Pertempuran psikologis. Dani dan Sari memutuskan untuk tetap berada di rumah, mengawasi simbol pelindung dan menenangkan anak-anak serta warga yang datang mencari perlindungan. Tangan-tangan kecil sesekali muncul dari tanah, tetapi simbol pelindung menahan mereka. Namun suara tangisan bayi bercampur laha terdengar di setiap sudut rumah. Bayi hitam muncul di mimpi beberapa warga, membuat mereka terbangun panik. Dani menatap simbol pelindung, lalu berkata pada Sari, "Kita tidak bisa melawan ini dengan kekuatan fisik. Kita harus menghadapinya dengan keberanian dan kesatuan warga. Jika kita takut, dia akan memanfaatkan ketakutan itu." Mbah Wiryo menambahkan, ini ujian terakhir sebelum energi dendamnya benar-benar hilang. Jika kalian gagal, kampung ini akan menjadi kubur hidup dan semua orang akan tersedot ke mimpi buruknya. Klimaks malam itu, kabut menebal, rumah-rumah bergetar, dan tanah di seluruh kampung keretak. Tangan-tangan kecil muncul dari kuburan, bergerak ke rumah-rumah mencoba menyeret anak-anak dan orang dewasa ke dalam tanah. Rahayu muncul di tengah kampung, tinggi, menatap semua orang. Bayi hitam menendang dengan kekuatan yang membuat tanah terbelah di seluruh kampung. Dani menyalakan lilin hitam, simbol pelindung memancarkan cahaya putih, dan Mbah Wiryo mengawaikan tongkat ritualnya, membentuk lingkaran besar pelindung. Ayo, sekarang kita harus bersatu. Ketakutan tidak boleh menguasai kalian. Bayi hitam ini hanyalah simbol dendam. Jika kita percaya dan fokus, energi putih dari simbol pelindung akan menahan arwah Rahayu selamanya. Dani dan Sari menggenggam tangan warga menyalakan lilin hitam yang lebih besar dari biasanya. Cahaya lilin dan simbol pelindung bersatu membentuk dinding energi putih yang mulai menahan pusaran gelap di tengah kampung. Arwah Rahayu melayang tinggi, tubuhnya memanjang, tangannya seperti ranting pohon hitam. Bayi hitam menendang dengan kekuatan yang membuat tanah kerak di seluruh kampung. Rumah-rumah bergetar dan kabut menelan sebagian lingkaran perlindungan. Tangan-tangan kecil mencoba menembus simbol, menyeret anak-anak dan warga. Dani menjerit, "Pegang tangan satu sama lain, jangan lepaskan." Mbah Wiryo mengawaikan tongkat ritualnya, mantra terakhir diteriakkan, energi cinta dan keadilan, hentikan dendam yang terlalu kuat. Pusaran gelap bertabrakan dengan cahaya simbol pelindung, membuat ledakan energi yang menggetarkan seluruh kampung. Bayi hitam menendang dengan keras. Tangisan Rahayu bercampur tawa yang menusuk kepala semua orang. Titik balik. Tiba-tiba, Dani merasakan kekuatan aneh mengalir dari Sari dan simbol pelindung. Mereka menyalurkan keberanian, cinta, dan harapan ke dalam lingkaran energi. Warga lain ikut bersatu menyalakan lilin mereka sendiri, membentuk dinding cahaya yang menembus kabut hitam. Arwah Rahayu berteriak keras, bayinya menendang dan menjerit, tetapi energi putih yang bersatu menahannya. Perlahan, bayangan itu surut ke pusaran kuburan. Tangan-tangan kecil kembali ke tanah. Tanah menutup
dan kabut mulai menipis. Rahayu mengeluarkan jeritan terakhir yang memilukan. "Anakku, dendamku, tidak pernah akan hilang." Namun, dengan cahaya simbol yang bersinar terang, energi dendam akhirnya terperangkap di dalam tanah, terkunci oleh mantra terakhir Mbah Wiryo. Kedamaian kembali. Kampung Sumbersari perlahan tenang, rumah-rumah berhenti bergerak, tanah rata kembali, dan kabut hitam hilang sepenuhnya. Anak-anak menangis lega, warga saling memeluk, dan udara yang mencekam kini berubah menjadi hangat dan damai. Mbah Wiryo menatap tanah kuburan Rahayu. Dia pergi, untuk selamanya. Tapi ingat, kampung ini selamat bukan karena kekuatan manusia semata. Ini karena keberanian, kesatuan, dan rasa hormat kalian terhadap hidup dan yang telah pergi. Dani menatap Sari dan perutnya, tersenyum lega. Kita berhasil, anak kita aman, dan kampung ini selamat. Sari mengangguk, memeluk Dani. Ini adalah akhir, tapi kita harus selalu ingat, menghormati yang sudah pergi adalah satu-satunya cara agar kegelapan tidak kembali. Sekian, cerita Rahayu hantu yang hamil terus meneror. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus update cerita horor selanjutnya di YouTube SRR Ryan. Sampai jumpa.